Kemudian langkah yang ketiga, teman-teman, adalah membuat diri sendiri layak dipercaya. Saya tanya lagi sama teman-teman, seberapa sering teman-teman ketika akan mengambil keputusan yang besar, teman-teman harus berunding dulu dengan sahabat, harus berunding dulu dengan pasangan, harus berunding dulu dengan orang lain, dengan teman, keluarga, dan sebagainya. Atau jangankan keputusan besar, keputusan yang cukup penting tapi biasa aja, teman-teman harus share dulu sama orang lain untuk bertukar pikiran. Nah, kenapa sih kita sering banget curhat sama orang? Kenapa kita sering banget khawatir dengan masa depan? Masa lalu juga kita sering banget merasa kesakitan gitu. Karena kita tidak percaya dengan diri sendiri, teman-teman. Kita sering curhat sama orang karena kita tidak mempercayai diri sendiri ya, bahwa kita ini layak dipercaya untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Kita tidak percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita ini mampu mengambil keputusan yang besar. Kita sering banget ingat masa depan sehingga kita sering ketakutan. Karena kita minder, kita nggak pede. Kita nggak pede bahwa kita ini kuat, kita mampu menghadapi tantangan masa depan. Makanya kita sering banget cemas, khawatir. Nah, ini saatnya teman-teman untuk menaikkan tingkat kelayakan kepercayaan kepada diri sendiri. Teman-teman, kita sering banget curhat, meminta pendapat orang lain, atau kita nggak pede dengan diri sendiri dengan banyaknya ketakutan, karena kita nggak sadar bahwa kita ini adalah orang yang sangat hebat. Orang yang mampu, teman-teman nyadar nggak sih kalau teman-teman itu hebat banget? Teman-teman bisa bertahan hidup sampai di hari ini, itu kan berarti jiwa survival, jiwa teman-teman bertahan hidupnya itu kuat banget. Karena coba kita lihat rekan-rekan mungkin seperjalanan kita ya, teman-teman sekolah, teman kuliah, teman kerja. Mohon maaf, di luar lain ini adalah takdir ya, tetapi mereka sudah berpulang lebih dulu. Kita masih ada di saat ini, menjawab tantangan kehidupan. Ini kan keren banget. Tetapi karena kita selalu membandingkan diri dengan di luar, kita menganggap di luaran sana lebih hebat, orang-orang di luaran sana lebih hebat, sehingga kita sering berkonsultasi, sering ngobrol gitu kan, mengidolakan, sehingga kita tidak mengidolakan diri sendiri. Kita selalu melihat hal-hal di luar sehingga hal di dalam diri ini luput dari penglihatan kita. Jadinya kita itu, kehebatan diri kita itu tidak terlacak, teman-teman. Nah, jadi ini untuk teman-teman jadi sebuah titik balik untuk berpikir, kita bisa mengidolakan pihak luar, mengidolakan manajer, mengidolakan artis, mengidolakan sebuah sosok yang bagus gitu loh, citra-citra dirinya. Kenapa kita tidak mengidolakan diri kita sendiri? Kenapa kita tidak ngefans sama diri kita sendiri? Ini loh yang ada buat kita 24 jam, yang kita bisa selamat dari berbagai banyak ancaman, berbagai banyak masalah. Diri ini, siapa yang mau mengidolakan kalau bukan diri kita sendiri? Makanya teman-teman, mulai kita menghargai diri dengan kita itu lebih percaya bahwa kita ini mampu menyelesaikan masalah, mampu memberikan jawaban-jawaban yang sesuai untuk kondisi kehidupan kita. Jadi kita mulai memberikan level-level atau memberikan kepercayaan bahwa kita adalah seseorang yang layak dipercaya untuk kehidupan kita sendiri. Kemudian nomor 4, teman-teman, nomor 4 adalah mengembangkan satu kemampuan, satu skill, satu passion, satu bakat, satu keunggulan. Nah, teman-teman, termasuk saya sendiri ya, teman-teman juga, apalagi saya yakin teman-teman orang yang multi talenta, bisa mengerjakan lebih dari satu keunggulan. Bisa ngedit, tapi bisa juga nulis, jago masak, ada yang mungkin bisa sekalian juga jago ngurus tanaman, jago public speaking, jago menyelesaikan masalah, leadershipnya bagus, manajemennya bagus. Di antara begitu banyak skill yang kita punya, karena kita tidak fokus dengan satu skill, akhirnya blur, nanggung jadinya. Mau ngerjain ini nggak bisa profesional, mau fokus ke sini juga kurang mahir ya. Kalau ada orang minta tolong atau kita butuh suatu skill tersebut misalkan. Nah, jadi teman-teman, ini saatnya untuk teman-teman
mulai pilih satu keahlian yang mau teman-teman ambil fokus, di mana ini akan menjadi yang membedakan teman-teman dengan yang lain, yang akan menjadi teman-teman lebih unggul daripada yang lain. Teman-teman juga akan jadi lebih pede, teman-teman juga akan lebih berdaya. Jadi kalau di antara semua skill-skill tersebut, passionnya atau nyamannya lebih happy di gambar, desain, ya sudah, fokuskan di situ. Ikut kelasnya kah? Atau bergabung dengan komunitas-komunitas tertentu untuk lebih mengupgrade diri, termasuk juga mungkin senangnya masak, senangnya hal-hal yang sifatnya accounting, terserah ya. Jadi teman-teman silahkan untuk mengupgrade dirinya, memenuhi passionnya, skill yang mau difokuskan tuh yang mana, lakukan sekarang juga. Yang kelima, teman-teman, adalah apresiasi diri sendiri. Nah, ini yang terakhir. Teman-teman ngerasa nggak kalau ada temen yang datang ke kita curhat, itu mau siang, mau pagi, mau malam, kita kondisi lagi ngantuk, lagi capek, kita juga lagi banyak masalah. Orang cerita, curhat, kita mau dengerin. Bahkan orang cerita yang negatif-negatif, bahkan kita sampai pusing sendiri pun, kita masih mau ladenin. Tetapi anehnya, kita nggak mau dengerin diri kita sendiri curhat. Kita malas menanggapi alam bawah sadar kita yang banyak luka batin, banyak gejolak-gejolak, gitu teman-teman. Atau kita gampang banget nih, ada temen kita gampang banget muji sama mereka, ngasih apresiasi. Misalkan, wih, kamu keren banget pakai tas itu. Wih, kamu keren banget ya. Selamat gitu, sudah naik jabatan. Wah, kamu cocok banget pakai pakaian itu, jadi keren gitu, jadi cantik. Tapi kenapa sama diri sendiri hal tersebut susah? Bahkan terhitung bukan lagi langka, ada yang mungkin nggak pernah kali memberikan pujian sama diri sendiri, apresiasi sama diri sendiri. Atau ketika teman-teman ada orang datang sama kita karena sudah melakukan kesalahan, dia datang baik-baik dan kita pun memberikan maaf, akhirnya silaturahmi menjadi baik. Tetapi anehnya, kita susah untuk memberikan maaf kepada diri sendiri. Jangankan memberikan maaf, meminta maaf sama diri sendiri pun susah. Apa ada teman-teman yang ngerasa demikian? Jadi, kok sama orang lain sebegitu dermawannya, lah sama diri sendiri kok malah tidak dermawan gitu, tidak segampang sama orang lain. Jadi, agar kita lebih mudah mengapresiasi diri sendiri, teman-teman coba harus sering ambil waktu untuk diri sendiri dengan cara mungkin meditasi, hening, perbanyak berdialog dengan diri sendiri di tempat yang sepi, yang nyaman, untuk kita ngobrol sama diri sendiri. Ini diri kita sendiri ini tuh ada apa sih? Kok begini, kok ada ketidaknyamanan, ada apa? Ayo kita ngobrol, kita selesaikan di hari ini, biar nggak merusak di masa depan, gitu loh teman-teman. Atau teman-teman mulai belajar untuk lebih memaafkan ketika kita membuat kesalahan. Dan ketika kita membuat kesalahan, anggap itu sebagai ilmu yang mahal. Jadi kita tidak menghakimi, kita tidak menaruh rasa bersalah kepada diri kita tidak menaruh kesedihan ataupun marah karena sudah melakukan kesalahan. Atau teman-teman, ketika kita sudah melakukan suatu tindakan kebaikan, berilah pujian, berilah apresiasi, berilah hadiah kepada diri sendiri. Atau teman-teman mulai berani memberikan kepada diri sendiri ini sebuah tantangan-tantangan yang bisa memberdayakan teman-teman, yang bisa membuat teman-teman keluar dari zona nyaman, dari comfort zone. Jadi yang mungkin, loh kok aku udah bosen ya? Kok di tempat kerja bosen ya? Kok bangun tidur kayak ngerasa harus ngapain, bingung ya? Kok aku nggak sekreatif yang dulu-dulu banget ya? Dulu tuh perasaan aku orangnya antusias ya. Nah itu tandanya teman-teman udah berada di zona nyaman. Ayo, latih teman-teman dirinya untuk selalu menjawab tantangan-tantangan. Kayaknya aku kerja di sini cukup 2 tahun lagi deh. Abis itu aku harus cari kerja di tempat lain. Atau biar aku ada tantangan baru, coba bikin usaha-usaha sampingan deh, atau ikut kelas bahasa Perancis deh,
atau ikut kelas-kelas pemberdayaan diri deh. Nah, kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman lakukan tantangan-tantangan, lakukan hal-hal yang bisa memberdayakan diri teman-teman. Ini tujuannya adalah untuk teman-teman bisa mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Nah teman-teman, mudah-mudahan kita semakin sadar ya betapa pentingnya, betapa utamanya mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri. Karena kita akan kesulitan mencintai dunia kita, mencintai Tuhan kita sebelum kita dapat mencintai diri kita terlebih dahulu. Kita mampu berkorban untuk orang lain, untuk pasangan, untuk anak, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk pekerjaan. Tetapi kenapa susah sekali berkompromi untuk berkorban untuk kepentingan diri sendiri? Oke, demikian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.